Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Ruang Yuli ya. Apa kabar semuanya? Mau bahas nih ya Teh Jemi ya. Bu. Kan ada beberapa konten agak viral nih bahwa anak-anak jadi takut hantu gitu ya. Takut hantu gitu. Tapi ada juga yang agak berbeda nih satu yang saya lihat. Anaknya nggak takut hantu katanya gitu kan. Oh wow. Nah keren. itu. Teh Jemi pernah baca itu? Pernah lihat videonya. Sementara kan orang tua pada umumnya seringkali udah gemeter ketika anaknya, Mama aku tadi lihat hantu gitu. Kadang-kadang ada juga tuh Bu, orang tua yang nakut-nakutin anak, awas jangan ke situ, ke situ ada hantu gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Sebetulnya itu kuncinya ya, bahwa hantu bukan hantu kali ya, kalau di agama sih Jin, makhluk gaib ya, makhluk gaib itu ya memang Allah yang mengatakan bahwa ya kita harus mengakui keberadaan makhluk gaib gitu kan, memang harus diyakini, harus diimani itu kan, itu dari Allah gitu kan. Tadi kata Teh Jemi bilang diawali kekurang tepatan orang tua dalam memperkenalkan, sebenarnya bukan memperkenalkan sih ya kalau menurut saya itu teh lebih banyak daripada ini kemalasan. Kemalasan orang tua memberikan penjelasan. Contoh gini ya, misalnya anaknya susah tidur. Nah, terus ibunya gini ke tempat tidur. Awas hantu loh, hantu. Betul. Oke. Terus Mama mau minum di dapur. Anaknya mau ke sana tuh lari. Si orang tua sadar, yang benar saya menemani. Tapi dia mager. Malas gerak. Terus bilang, hati-hati gelap, ada hantu loh. Nah loh, nanti hantunya dikasihlah imajinasi tentang hantu sesuai dengan yang terimajinasi oleh ibu dan bapak ini gitu kan. Imajinasi terekam, imajinasi pembayangan tentang hantu begini begitu tuh terekam oleh anak. Nah jadi seolah-olah seperti beneran ada. Nah, belum lagi misalnya anaknya mau keluar, lihat tuh pohon itu ada hantunya. Nah, udahlah. Jadi sebetulnya hantu di imajinasi anak-anak itu sesuai dengan yang pernah diimajinasikan oleh orang tua, gitu. Jadi ditularkan. Jadi walau alam bisawab ya, apakah memang orang tua juga pernah melihat atau gimana? Tapi kan yang kita tahu bahwa gelombang manusia, penglihatan manusia itu hanya untuk melihat benda-benda real, ya kan? Mata manusia tidak bisa melihat makhluk lain, makhluk gaib. Ketika kita bisa melihat, artinya dalam tubuh kita kan sedang dipinjam tuh gitu kan. Nah ini anak-anak diberi bayangan, imajinasi, deskripsi bahwa hantu tuh bla bla, ya wajar kalau kemudian si anak itu punya imajinasi tentang hantu seperti yang pernah dikatakan oleh orang tuanya. Repotnya si anak kan jadi sering terdoktrin lah ya, bahwa di tempat yang gelap, kemudian di tempat yang baru itu pasti ada hantunya, pasti ada apanya. Terdoktrin, jadi ada pada anak ini gitu kan. Padahal yang seharusnya mungkin satu, ya kita harus yakin makhluk itu ada yang disebut dengan makhluk gaib dan kita harus mengimaninya. Dan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hebat gitu kan. Kita berlindung kepada Allah. Makanya ada doa, ya Allah selamatkan kami dari kejahatan semua makhluk ciptaanmu. Al-Falaq. Kan seperti itu ya gitu kan. Jadi itunya yang dahulukan. Pendekatan dari sisi agama bahwa makhluk halus itu ada, tapi kita tidak perlu takut, kita berlindung saja sama yang maha, yaitu Allah. Gitu. Nah seperti itu. Nah dugaan saya si anak yang aku berani gitu kan, aku berani gitu kan. Nampaknya anak ini orang tuanya sudah memberikan itu. Bahwa nggak apa-apa. Memang makhluk halus di mana-mana juga ada kok. Ada di mana, di ruangan ini juga ada nih. Mungkin jumlahnya lebih besar, lebih banyak daripada jumlah kita manusia yang wujud. Karena mereka tidak wujud kan. Tapi balik lagi berlindung pada Allah. Mau ta'awudz, mau apa gitu kan ya. Yang lebih ini yang saya terkesan banget yaitu kata-kata di Al-Falaq yang saya berlindung dari kejahatan semua makhluk ciptaanmu. Nah, entah bagaimana caranya, tapi dugaan saya itu orang tua yang ini, yang anaknya jadi berani, aku berani gitu kan. Mungkin sudah sampai pada tauhid. Ya, akidah bahwa Allah, makhluk halus itu ada.
bukan untuk ditakuti, tapi kita harus minta keselamatan, minta perlindungan keselamatan dari Allah agar tidak menjadi sebab dari atau menjadi dampak dari kejahatan, karena ya jahat lah ya, ada jahatnya gitu di situ. Sepengetahuan saya sih seperti itu, Teh Jemi. Berarti kita kalau jadi orang dewasa di sekitar anak ngomongin tentang hantu, kita bilang bahwa Allah mengatakan dalam satu ayat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Sebetulnya ibadah gitu. Bukan jadi dipelintir, ditakuti. Betul banget. Ya, jadi jin dan manusia juga sama ibadah, gitu kan. Betul. Malaikat juga ibadah. Iya, semuanya. Ya kan, cuman kan kalau malaikat yang terus konsisten, nggak ada salahnya, gitu kan. Kalau manusia antara ada on-off-nya, gitu kan. Betul. Seperti itu, gitu. Oke. Nah, menanggapi anak yang tiba-tiba nih, Bu, aku tadi lihat hantu. Nah, respon orang tua harusnya gimana sih, Bu, supaya si anak itu tidak merekam peristiwa yang negatifnya? Diajak objektif. Oke, seperti apa, Bu? Aku lihat hantu di situ. Di mana? Yuk kita lihat. Oke. Tadi ada di sini. Oh, gitu. Jangan lupa, Nak, mata manusia ini hanya bisa melihat hal-hal yang wujud. Objektif, benda. Tidak bisa melihat hal yang tidak wujud. Ya, gaib. Kamu banyak istighfar ya, kamu banyak ta'awudz ya. Bahkan berdoa tadi al-falaq yang banyak, karena ketika mata manusia kita bisa melihat makhluk lain, berarti kita satu frekuensi. Betul. Dan itu bukan kita. Itu adalah mata kita sedang dipinjam oleh makhluk lain itu. Gitu ya. Karena dalam agama, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau kurang tepat, yaitu manusia tidak bisa melihat yang lain. Dan sempat berkembang tentang indigo segala macam, ya saya agak bingung sih tentang itu gitu kan. Karena tetap aja sih kalau saya mencoba teguh di pemahaman yang saya punya gitu ya, sepertinya tidak sih. Ya, tetap aja kalau bisa melihat itu adalah kita dipinjem. Nah, yang bahaya itu ketika sudah dipinjem, dibiarkan. Tidak segera dilakukan intervensi pembersihan lah gitu kasarnya, untuk minimal memperbaiki kondisi itu ya. Misalnya dengan selalu zikir, dengan ta'awudz, dengan berdoa apapun lah itu untuk menghilangkan supaya kita jadi diri kita sendiri. Karena ketika ada makhluk yang lain, khawatirnya nggak cuma sekedar melihat, tapi menjadi mengganggu sholat. Betul. Kan dalam sholat kita udah tiba-tiba tiung gitu kan. Nah, itu kan karena ada dalam diri kita sebetulnya gitu kan. Segera dibersihkan. Jangan sampai nanti berdampak jadi mengganggu banyak hal. Mau banyak hal, jadi kita berprasangka, praduga, segala macam gitu kan, sesuai dengan yang dia tanamkan ke kita. Gitu kan, masalah dia kan tidak nyata, dia gaib ya, jadi mempengaruhi juga pasti dengan cara-cara yang gaib ya. Walau alam bisawab, itu yang saya coba pahami sih gitu. Masya Allah, menarik sekali ya Bu ya pembahasan ini. Kadang-kadang kan orang tua menakuti anak terkait hantu ketika gelap gitu ya. Yang kayak gitu-gitu jangan ya Bu, karena takut adalah emosi negatif ya kan Bu. Iya. Berarti kita sedang menanamkan sesuatu yang negatif pada anak dengan menakut-nakuti. Betul. Oke, siap. Satu, kata takut, apalagi awas, wah itu kan mendoktrin gitu kan, memaksa gitu kan. Ini harus dihindari. Sampaikan yang hal-hal yang positif dan sampaikan yang jelas alasannya. Ya, makanya ya bismillah, saya juga masih sedang belajar nih, mencoba memahami sekecil mungkin pengetahuan-pengetahuan agama gitu ya. Ya termasuk seperti itu gitu kan, karena banyak sekali terjadi, apalagi zaman dulu Teh Jemi. Zaman dulu itu saya waktu masih di kampung, saya masih suka dengar orang tua yang ketika melewati yang gelap itu bukan misalnya ta'awudz terus Al-Fatihah dan semua gitu kan. Tapi ada kata-kata yang jampi-jampi tuh kata-kata bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Sunda gitu loh. Bahasa Sunda, selamatkan saya, cucumu mau lewat. Halo, cucunya siapa ini? Lindungilah saya. Saya cucunya mau lewat gitu kan. Iya ada loh, saya lihat itu kayak gitu, ada banget. Ya waktu itu saya masih makin kesini ya, untung saya waktu itu SD-nya udah gitu ya. Ya alhamdulillah, Allah yang memberikan saya agak berpikir kritis gitu ya. Kalau enggak kan kebayang ikut-ikutan budaya kayak gitu. Nah, ujungnya medalik. Berarti mempercayai adanya kekuatan lain selain Allah. Apa itu? Musyrik. Ih, takut banget musyrik. Ngeri banget. Waspada dengan penjelasan makhluk gaib ini dari orang tua. Lagi-lagi akarnya kita harus punya kemampuan berpikir kritis ya Bu ya. Betul. Dengan landasan pertama tauhid. Akidah. Jadi tetap benarnya benar Allah. Ada benar teori, tapi benar teori kan tidak mutlak. Itu relatif. Tapi kalau benar Allah mutlak.
Masya Allah. Coba selalu kembali ke situ. Mari kita bersama-sama. Saya juga sedang belajar ya. Iya, sedang belajar terus ya. Nggak ada. Iya. Belajar itu kan tidak ada batasan waktu, Betul, gitu kan. betul. Kapanpun kita harus tetap belajar. Itu mungkin gimana Teh Jami? Masya Allah, pembahasannya seru banget ya Bu. Dari hal yang kecil yang mungkin sudah dibiasakan sejak kecil, ternyata itu berdampak bagi kesehatan sudah menjadi juga. Sebuah kebiasaan Betul. yang dianggap Bu. tidak apa-apa, ternyata apa-apa. Akhirnya anak jadi penakut ya Bu. Penakut dan lebih parahnya lagi saya bergeser akidah. Iya betul. Mempercayai gitu kan? Ya kekuatannya ya. Kalau percaya bahwa kita percaya ada makhluk lain, oke. Tapi bahwa dia punya kekuatan enggak lah. Kita harusnya lebih kuat daripada bangsa kita lebih lain. sempurna. Manusia lebih sempurna. Betul. Gitu. Masya Allah. Ya, Seru-seru. okay. Terima kasih Ya. Bu diskusi kita hari ini. Sami-sami. Alhamdulillah ya. Semoga Allah berkahi. Semoga bermanfaat. Ya. Walaupun mungkin receh yang kita sedang bicarakan ya. Gitu kan. Itu dulu dari kami. Salam sehat jiwa. Temukan bahagiamu dengan Dep Terapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.